Oke, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita bakal nge-review terkait dengan salah satu em, motivasi di tahun 2024, sejenis apa sih resolusi kalian di tahun 2024. Nah, ini saya namakan menjadi 100 bucket list di tahun 2024. Dari 100 bucket list yang saya targetkan di tahun 2024 selama kurang lebih 354 hari, hanya tercapai 43 bucket list, atau hanya 43 keinginan yang tercapai di tahun 2024. Ya, ya lumayan lah jika 354 hari dibagi 43, kurang lebih sekitar setiap 8 hari sekali keinginan saya tercapai. Ya, kita akan kaji, atau buat kaji, kita akan lihat review terkait dengan apa saja bucket listnya. Ya, silakan menikmati. Di konten kali ini kita akan bahas 4 bucket list, yaitu bucket list pertama hingga keempat. Ini kenapa 4? Karena masing-masing bucket list memiliki korelasi yang sama atau hubungan yang sama. Yang pertama adalah ini, bucket list lari tektok atau dari rumah ke puncak Burangrang, menjadi bucket list pertama di tanggal berapa ya ini? Di tanggal yang pasti tanggal awal Januari 2024 ya. Di situ tujuan utama sih lari tektok dari rumah ke Gunung Burangrang ini adalah yang pertama, belum pernah sama sekali lari pulang pergi dari rumah ke Burangrang. Terus yang kedua juga ini sebagai sarana buat latihan untuk event coast to coast di Jogja di bulan Februari 2024 kemarin. Ya, profilnya jarak tempuh dari rumah ke puncak Burangrang itu sekitar 30 km, dan elevation gain atau nanjaknya itu berapa meter, sekitar 1495, atau kita buletin aja deh jadi 1500 meter. Waktu tempuh yang saya habiskan itu hampir 7 jam. Jadi waktu itu kalau nggak salah startnya itu jam 6 pagi, itu finish sekitar jam 1, hampir jam 1 kurang lebih 1. Dan alhamdulillahnya di situ kondisi jalan nggak seperti Januari 2025 ya, hujan terus. 2024 pas Januari 2024 itu sama sekali jarang terjadi hujan, jadi kondisi jalan memungkinkan untuk berlari runnable kurang lebih. Untuk komposisinya sekitar 50% itu jalan aspal dan beton, terus 40% itu jalan tanah batuan, dan sisanya 10% itu sedikit pasir ya, karena ada beberapa jalan beton yang rusak akibat ya hujan dan lain-lainnya. Jadi itu yang pertama, itu bucket list lari tektok ke puncak Burangrang dari rumah. Selanjutnya bucket list yang kedua, ini masih serangkaian road to coast 2024 waktu itu. Nah, kali ini lari tektoknya yaitu dari rumah ke Gunung Tangkuban Perahu, tepatnya di puncak Upas ya, atau orang lain
sekarang bilang Kawah Upas atau Upas Hill. Di sini waktu itu hampir sama dengan yang tadi di Burangkang itu, startnya itu jam 6 pagi, tapi perbedaannya di sini ada dari sisi jarak tempuh ya. Jarak tempuh di yang bucket list yang kedua ini kurang lebih sekitar 35 kilo dari rumah ke Kawah Upas. Itu pulang pergi ya, dengan waktu tempuh kurang lebih ini lebih cepat daripada yang ke Burangkang, lebih cepat setengah jam, yaitu 6 jam 32 menit. Dan untuk elevasinya itu sekitar berapa ya ini? Ya hampir sama lah, di angka 1300 hingga 1500 elevation gain. Jadi sekali lagi, motivasi kenapa saya membuat bucket list yang kedua ini adalah yang pertama, belum pernah mencoba lari dari rumah ke Kawah Upas, dan yang kedua juga untuk latihan di eventnya Coast to Coast Night Trail di Februari 2024 di Jogja waktu itu. Ya, itulah untuk bucket list yang kedua. Selanjutnya ini bucket list yang ketiga. Ini sudah ke Jogja ya waktu itu ya. Ya, bucket list yang ketiga itu adalah monitoring mahasiswa di PAR angkatan 2021 yang OJT yang magang di Jogja. Kenapa jadi bucket list? Karena dari tahun 2023 ya, pas angkatan 2020 itu saya nggak monitoring ke sana karena nggak ada motivasi buat kesananya. Nah, sekarang kebetulan ada event lari CTC di Jogja, sekaligus saja monitoring mahasiswa magang di mana di Jogja. Ini ada tiga perusahaan yang di industri tour and travel atau PW. Ini yang pertama, saya lupa dari mana. Nanti ada bisa lihat di situ. Yang pasti mahasiswanya di sini adalah si Ismet sama Rafli. Terus yang keduanya ini Deva sama Alia, dan yang ketiga ini saya tahu ini di mana, di Uki Travel itu ada Fatimah sama Bensu. Jadi ini posisi sebelum race ya, sebelum CTC waktu itu. Jadi saya sempatkan untuk monitoring 3 tempat ini dalam 1 hari kurang lebih. Jadi pertama mengunjungi dulu dari perusahaannya Ismat sama Rafli, kedua ke Deva dan Alia, dan terakhir itu ke Uki Travel di situ. So, pengalaman yang memang jauh-jauh di Jogja mereka untuk OJT, tapi kalau lihat sekarang setahun 2025 nggak ada OJT yang di Jogja. Kenapa? Coba aja tanya mereka yang OJT kemarin di Jogja. Oke. Dan selanjutnya ini ke bucket list yang keempat, yaitu ikutan CTC 50 km dan tentunya finish strong untuk kategori 50K. Saya ke Jogja itu sama Opet berdua. Opet ikut yang 30 kilo dan saya ikut yang 50 kilo. Jadi di situ 50 kilo profilnya itu nggak seperti yang kecantum 50 kilo, tapi lebih justru kurang lebih 52 kiloan nyatanya, dengan elevasi itu kalau misalkan di website itu sekitar 1200, tapi tahunya 1600 elevation gain, mengelilingi pantai selatan Jogja di Pantai Depok ya, situ sampai ke Gubuk Pasir. Ini
Saya finish berapa jam? 10 jam ya, 10 jam dari target 8 jam yang saya targetin untuk finish 50K ini. Karena ya itulah beberapa yang nggak terduga, baik itu dari sisi kondisi cuaca, juga kondisi lapangan ataupun trailnya, ada beberapa yang nggak runnable di sana. Yang pasti waktu itu startnya itu jam 10 malam. Jam 10 malam di Jumat, Sabtu jam 10 malam, finish itu jam 8 paginya di hari Minggu ya waktu itu. Nanti kita lihat ini profil Strava-nya, bisa dilihat. Dan ya seperti yang sebelumnya, saya ikut lari trail itu selain dapat pengalaman, juga dapat finisher jersey yang bisa dipakai buat latihan sehari. Oke, cukup ya, 4 dulu aja untuk konten hari ini. Kita ketemu lagi di konten selanjutnya, bucket list yang akan dibahas di konten selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.